cara membuka sensor pintu atau sensor indikator pintu bagian depan Bimantara Cakra atau Adjen. Pertama-tama kita membuka 3 baut ini dan ini. Kita lepas, maka hasilnya seperti ini. Terlebih dahulu juga ada baiknya agar tidak sempit tempatnya, kita melepas bangku bagian supir. Ini untuk sensor pintu bagian sebelah kanan. Kemudian kita juga membuka panel yang bagian belakang. Ini kita lepas, sehingga kita bisa membuka panel yang sebelah sini yang ada bagian seat belt. Ini kita tinggal membuka bagian ini saja. Ini kita membukanya cukup dengan 2 tangan bisa, teman-teman. Ini seperti ini sebelahnya, kita buka. Nah, dalamnya itu seperti ini, teman-teman. Ini untuk bagian seat belt. Nah, di sini sama seperti pintu belakang terdapat switch sensor. Nah, ini kita tinggal lepas klip switch sensornya. Nah, seperti ini switch sensornya, teman-teman. Kemudian sama seperti pintu belakang, kita tinggal membuka baut ini dengan menggunakan kunci impact berupa impact angin ataupun impact baterai, dan juga untuk yang tidak memiliki impact kita bisa menggunakan kunci getok seperti ini, teman-teman, atau menggunakan kunci gedor seperti itu. Setelah kita bisa membuka seperti biasa, kita bisa langsung melepas sensornya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini juga ada pelindung karetnya, bisa kita buka. Nanti kita bersihkan terlebih dahulu. Setelah switchnya kita lepas dari tempatnya, sekarang kita tinggal membersihkan saja, teman-teman. Ini pelindung karetnya kita buka seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, ini di sela-sela ini kita semprotkan WD atau anti karat atau karbu cleaner atau kontak cleaner, bisa, teman-teman. Gunanya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang terdapat pada switch di dalam.
tekan-tekan switchnya sampai benar-benar bersih. Seharusnya jika sudah ada pelindung karetnya itu dan masih baik, biasanya dia berfungsi. Tetapi mungkin juga karena usia serta kelembapan udara, dia bisa korosi atau berkarat kawan-kawan. Nah, ini nanti cara membersihkan korosi dan karatnya itu dengan disemprot seperti ini di bagian sela-selanya, teman-teman. Setelah dirasa sudah bersih, ini kita lap sisa-sisa dari semprotan anti karat ataupun karbu cleaner ataupun kontak cleanernya, teman-teman. Setelah bersih, kita tes, teman-teman, menggunakan multitester. Kebetulan saya menggunakan multitester yang murah meriah dengan penunjuk skala di buzzer atau ohmmeter, tetapi di bagian buzzer itu nanti ketika terhubung sensornya itu akan menimbulkan bunyi, teman-teman. Ini kita tempelkan kepada kaki-kakinya. Ini dia ada 2 kaki, jadi kita hubungkan kepada kaki-kakinya. Nah, ini dia akan berbunyi. Ini memang normalnya dia seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu, teman-teman. Dia akan menunjukkan adanya hubungan. Nah, kalau ininya switchnya kita tekan, maka dia tidak akan terhubung. Ketika dilepas, dia akan terhubung. Itu normalnya seperti itu, teman-teman. Ini berarti kondisi switchnya masih baik. Ini ketika dilepas, karena normalnya dia open, terbuka. Ketika membuka dia normal. Nah, ketika tutup, ini ketekan, berarti dia akan memutus indikator yang ada di panel dashboard, sehingga panel di dashboard tidak akan menyala atau sensor yang berbentuk pintu itu tidak akan merah. Tapi kalau kebuka ataupun menutup pintunya kurang rapat, dia akan membuka. Sinyal di indikator dashboardnya itu dia akan membuka warna merah. Itu, teman-teman. Nanti setelah ini kita tinggal pasang kembali ke tempatnya, teman-teman. Jangan lupa setelah kita bersihkan, kita masukkan kembali karet pelindung debunya atau dust proofnya yang dari karet, teman-teman. Ini kita tinggal masukin saja dengan menggunakan tangan. Nah, seperti ini bentuknya, teman-teman. Kita tinggal pasang kembali di tempatnya pada bagian mobil pintu sebelah kanan. Sekarang ini kita pasang kembali, teman-teman, ke tempatnya ya. Ini bautnya tadi biar tidak tercecer atau kita lupa, saya pasang lagi di tempatnya. Ini sekarang kita buka.
Nah, seperti ini. Kita masukkan ke tempatnya kembali seperti ini. Nah, ini sekarang kita pasang bautnya. Apabila nanti setelah dipasang dan ternyata dia masih malfunction atau dia tidak berfungsi dengan baik, ya ada baiknya kita ganti teman-teman dengan yang baru. Kita kencangkan. Nah, setelah itu kita pasang kembali switchnya. Kita tinggal dorong saja sampai bunyi klok. Kalau ada yang bertanya, ini kabel apa yang ini? Ini adalah kabel untuk pengunci pintu otomatis, teman-teman. Ini. Kalau yang ini itu kabel untuk menutup pintu otomatisnya. Kebetulan saya menggunakan yang universal. Nanti kita tinggal pasang lagi penutupnya, teman-teman.